Kata kunci kalau andaikan saraf kejepit atau nyeri akibat saraf kejepit adalah nyerinya menjalar. Menjalar. Ya. Menjalarnya bisa ke tangan, atau kalau andaikan yang tadi saya bilang kejepitnya di tengah, kebas ke dari dada ke bawah, atau kalau udah berat ya lemes. Jadi jalan kok kayak pengen duduk aja, kaki tuh berat banget rasanya. Ya. Jadi kata kuncinya itu ada kebas, kesemutan, nyeri menjalar. Kalau nyerinya hanya terfokus di satu titik, nyerinya hanya di sekitar area leher sampai ke bahu, itu bisa masalah di sendi faset. Kalau sakitnya bisa ditunjuk, apalagi ditekan makin sakit, itu kemungkinan besar otot atau sendi. Gampangnya adalah kalau andaikan kejepit di pinggang, itu keluhannya biasanya nyeri pinggangnya menjalar ke kaki. Oke, itu kalau di pinggang. Kalau di leher, sama, ada dua. Kalau andaikan dia kejepitnya di cabangnya, dia nyerinya menjalar. Dari leher bisa menjalar sampai ke jari-jari tangan. Tapi kalau dia ngejepitnya di tengah, itu bisa mengganggunya sampai ke dada, sampai ke bawah. Oh, jadi luas ya, jadi dari dada luas ya, tergantung dari jenis kejepitnya seperti apa, seberapa berat kejepitnya, dan ya itu semua harus dipastikan dengan pemeriksaan MRI. Saraf kejepit di leher tentu kita akan memerlukan persiapan yang lebih matang. Di sini yang selalu kita laksanakan adalah apabila kita melakukan operasi saraf di leher, kita pasti akan meminta pendampingan IOM atau IONM ya. IOM itu jadi singkatan dari Intraoperative Neuromonitoring. Dan itu saya akan kerjasama dengan dokter dari spesialis neurologi. Ya mungkin saya bilangnya menemani saya lah, menjaga supaya saraf pasien itu tidak terluka atau tidak cedera akibat manipulasi pada saat kita melakukan operasi di leher. Karena kalau andaikan pasiennya kita tidak ketahui dengan pasang IOM, ya ada kemungkinan kita baru tahu setelah pasiennya sadar. Ternyata pasiennya mengeluh, dok, kok tangan saya kebas, bagian kebas atau jari-jari saya lemas. Dan kalau itu terjadi itu sebenarnya sudah saya bilang sudah terlambat. Berarti dengan IOM ini jadinya jauh lebih aman ya dok ya? Oh jauh sekali. Patient safety benar-benar jauh meningkat dengan adanya teknologi IOM ini. Kata kunci kalau andaikan saraf kejepit atau nyeri akibat saraf kejepit adalah nyerinya menjalar. Ya. Menjalarnya bisa ke tangan, atau kalau andaikan yang tadi saya bilang kejepitnya di tengah, kebas dari dada ke bawah, atau kalau udah berat ya lemes. Jadi jalan kok kayak pengen duduk aja, kaki tuh berat banget rasanya. Ya. Jadi kata kuncinya itu ada kebas, kesemutan, nyeri menjalar. Kalau nyerinya hanya terfokus di satu titik, nyerinya hanya di sekitar area leher sampai ke bahu, itu bisa masalah di sendi faset. Sendi faset tuh jadi sendi antar segmen tulang leher. Kalau sakitnya bisa ditunjuk, apalagi ditekan makin sakit, itu kemungkinan besar otot atau sendi. Ya itu sih untuk bedanya ya. Bedanya gitu. Kan kadang iya sih nyeri gitu, tapi kadang bingung kan ini harus apakah emang saraf kejepit atau yang lain gitu, dan nanti juga udah kebayang nanti kalau saraf kejepit harus diapain, nanti kalau misalnya ternyata otot harus diapain, itu kan beda-beda kan dok ya. Betul. Penanganannya. Saraf kejepit itu juga setahu saya itu bisa, saraf kejepitnya bisa di mana-mana kan, bisa di punggung, bisa di pinggang bawah, bisa di punggung tengah-tengah, tuh bisa juga di leher gitu. Nah itu ada perbedaannya nggak sih dok saraf kejepit di area-area itu secara mungkin tingkat keparahan atau mungkin dampaknya ke pasien sendiri? Gampangnya adalah kalau andaikan kejepit di pinggang, itu keluhannya biasanya nyeri pinggangnya menjalar ke kaki. Oke, itu kalau di pinggang. Kalau di leher, sama, ada dua. Kalau andaikan dia kejepitnya di cabangnya, dia nyerinya menjalar. Dari leher bisa menjalar sampai ke jari-jari tangan. Tapi kalau dia ngejepitnya di tengah, itu bisa mengganggunya sampai ke dada, sampai ke bawah. Oh, jadi luas ya, jadi dari dada luas ya, tergantung dari jenis kejepitnya seperti apa, seberapa berat kejepitnya, dan ya itu semua harus dipastikan dengan pemeriksaan MRI. Untuk kita bisa tahu posisi kejepitnya di mana dan seberat apa sih kejepitnya. Memang step ladder buat pengobatan saraf kejepit itu saya bilangnya ada 4 tingkatan. Tingkat paling pertama itu yang paling ringan, kita coba dulu dengan obat dan istirahat. Apabila dengan obat dan istirahat masih sakit, kita bantu dengan fisioterapi. Apabila setelah itu masih sakit, level 3 saya bilangnya tindakan intervensi nyeri. Ya, intervensi nyeri ini artinya adalah suatu tindakan non bedah yang targetnya itu adalah untuk mengurangi gejala yang dialami oleh pasien. Itu ada banyak, bisa kita lakukan laser, kita bisa lakukan radiofrekuensi, atau mungkin hanya di blok saja, tergantunglah jenis sakitnya seperti apa. Jadi biasanya kan pasien yang datang ke saya ini udah perlu tindakan ya, karena fisioterapi masih sakit baru datang saya. Tapi itu biasanya saya lihat dulu dari hasil MRI-nya.
kejepitnya sudah berat atau tidak. Karena kadang kalau memang dari hasil MRI sudah jelas kejepitnya berat, kemungkinan kalau kita lakukan pain management paling 2 minggu, sebulan sakit lagi. Kadang-kadang kalau sudah berat begitu ya saya langsung sarankan operasi. Berarti kalau untuk kayak disc replacement terus begitu tadi kalau ada kayak BES gitu itu berarti hitungannya operasi ya? Operasi itu yang nomor 4 udah. 4. Tapi kalau misalnya kayak tadi radiofrekuensi RFA atau laser itu berarti hitungannya masih pain management. Nah, itu kalau pain management itu biasanya diapain, Dok? Sebenarnya kalau andekan untuk di leher saya lebih suka sih hanya menggunakan radiofrekuensi ya. Kalau laser saya lebih milih untuk yang di pinggang sebenarnya. Kalau karena di pinggang itu kan volume bantalannya lebih besar, jadi bantalannya dipanaskan supaya mencium. Kalau di leher bantalannya kecil semuanya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin saraf kejepit di leher gitu kan. Leher itu kan salah satu anggota tubuh yang kayaknya tuh kompleks gitu, Dok ya. Jadi di situ udah ruangannya sempit, banyak pembuluh darah, banyak tulang-tulang kecil-kecil gitu kan. Nah, untuk saraf kejepit yang di leher sendiri gitu, itu ada perbedaan nggak penanganannya sama saraf kejepit di area punggung misalnya? Ya, tentu ada ya, pasti beda sekali. Leher itu kan ya yang menyambungkan kepala kita dengan tubuh kita. Ya, sedangkan yang menggerakkan tubuh kita ini kan semua di otak. Otak ada di kepala. Jadi leher itu sangat ruangannya kecil, tetapi sangat padat sekali, sehingga apabila kita mau melakukan tindakan saraf kejepit di leher, tentu kita akan memerlukan persiapan yang lebih matang. Di sini yang selalu kita laksanakan adalah apabila kita melakukan operasi saraf di leher, kita pasti akan meminta pendampingan IOM atau IONM ya. IOM itu jadi singkatan dari Intraoperative Neuromonitoring. Dan itu saya akan kerjasama dengan dokter dari spesialis neurologi. Ya mungkin saya bilangnya menemani saya lah, menjaga supaya saraf pasien itu tidak terluka atau tidak cedera akibat manipulasi pada saat kita melakukan operasi di leher. Dan apabila pada saat kita sudah mulai tahapan manipulasi saraf, itu saya dan dokter sarafnya akan mulai komunikasi. Misalnya saya akan bilang, dok, saya akan sudah mulai tahapan akan membebaskan foramen intervertebralis. Nah, foramen intervertebralis itu pasti akan berhubungan erat dengan saraf yang keluar ke tangan. Sehingga dari misalnya pada saat saya membebaskan, ternyata proses saya menyebabkan cedera atau mulai ketekan, itu pasti dokter saraf akan bilang ke saya, dok, nervus ini terlihat iritasi. Kalau sudah terlihat iritasi, itu artinya sudah alarm buat saya untuk ya jangan terlalu berlebihan, atau mungkin kita stop dulu, kita evaluasi lagi apakah setelah kita tunggu membaik atau tidak iritasinya. Apabila iritasinya sudah membaik, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Karena kalau andaikan pasiennya kita tidak ketahui dengan pasang IOM, ya ada kemungkinan kita baru tahu setelah pasiennya sadar. Ternyata pasiennya mengeluh, dok, kok tangan saya kebas, bagian kebas atau jari-jari saya lemas. Dan kalau itu terjadi itu sebenarnya sudah dibilang sudah terlambat. Ya kita tinggal berharap proses penyembuhan dari pasiennya sendiri. Ya kan itu yang kita nggak mau terjadi. Oke. Jadi dengan si IOM ini itu nanti dia akan membantu dokter saraf ngasih tahu ke dokter bedah sarafnya nih ya. Gitu kayak dok yang sebelah sini jangan di apa-apain dulu, atau dok yang sebelah sini mungkin boleh tekanannya dikurangin atau apa gitu. Betul. Dok ya. Berarti dengan IOM ini jadinya jauh lebih aman ya, dok ya berarti? Jauh sekali. Patient safety benar-benar jauh meningkat dengan adanya teknologi IOM ini.